karena angin sakal. Lanjut. Kira-kira jam 3 malam. Stop. Jam 3. Dari mulai gelap, mulai bagi makanan, dari pagi melayani orang. Ingat, dia mau menyendiri, Ustaz. Betul kan? Baru duduk sebentar, angin datang. Jam 3. Jadi baru berapa saat dia duduk sendirian berdoa, belum selesai. Hebat. Dia ngapain? Atau cuma lihat, rasain loh, itu. Apa yang dia buat? Dia turun menemui mereka. Tapi lihat kurang ajarnya mereka, hantu. Lu kan kurang ajar itu. Kalau Yesus kayak saya tiup itu perahu dia terbalik sekali. Tolong bilang hantu. Lu serius kalau Yesus kayak saya tiup itu. Betul nggak? Jujur ngaku. Ayo, enak aja aku datang nolongin kamu dibilang hantu. Tapi dia sabarnya luar biasa. Yesus berkata, ini aku. Petrus kurang ajar. Maka itu saya nggak akan pernah memberi nama anak laki nama Petrus. Amin nggak akan. Aduh, nama itu jelek sekali. Kayak gitu tuh modelnya Petrus. Apa dia ngomong? Kalau itu engkau suruh aku juga jalan di atas air. Kan kurang ajar. Kalau lagi. Lah kamu kira aku siapa? Tapi hatinya luar biasa. Silakan jalan. Diterima. Hatinya untuk manusia itu luar biasa. Nah, kira-kira sampai jam berapa? Dari jam 3 itu. Ayo, dialog dan semua sampai cepat jam berapa kira-kira? Sudah jam 5. Oh iya betul jam 5. Oke, ambil jam 5. Makasih Yosi. Betul. Sudah mulai terang. Kalimat berikut bilang apa? Perikop berikut. Nah ya, terus ayatnya bilang apa? Setibanya di seberang. Nah, stop. Setibanya di seberang. Kenapa ada kata setibanya di seberang? Ya tadi dari laut, dari danau bukan? Sana nyebrang. Jadi kronologis nggak lanjut nggak ini? Setibanya di seberang, ngapain lagi? Ya. Ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, ya. Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang sakit dibawanya kepadanya. Ya. Bayangkan, belum tidur ini dari kemarin, seharian melayani orang. Setibanya di seberang. Orang dengar lagi, datang lagi. Dia tolak, dia layani. Itu luar biasa. Lanjut ya kalimatnya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, ya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dilayani. Dengar gereja yang kita pelajari adalah gereja yang benar. Itu gereja seperti apa? Gereja yang melayani orang, bukan orang yang melayani gereja. Sekarang ini saya mau buktikan. Gereja dilayani oleh orang. Pendetanya jadi bos. Maaf, kalau gereja itu masih kredit, tiap minggu pasti pendeta mengingatkan, jangan lupa kredit ini. Persembahan. Ini betul enggak? Pendeta masih kredit. Tiap minggu diingatkan. Kalau enggak ya pendetanya yang tombok. Mana mau? Tapi yang kedua saya teliti, kalau gereja sudah milik sendiri, tetap uang. Saya pikir apa lagi uang itu? Ternyata untuk renovasi. Coba iya atau tidak? Perubahan alat musik, kita mesti renovasi WC. Ini bangku sudah lama, macam-macam. Lah kapan selesainya ini? Betul? Akhirnya orang untuk gereja, keuntungannya kebalik sekali. Harusnya seperti ini gereja itu. Lanjut, setelah itu perikop berikut. Iya, kalimat pertamanya. Kemudian datang. Nah, stop. Kemudian, sambung bukan? Setibanya. Nah, dilayani loh saudara. Padahal Yesus tahu itu orang-orang mau ngapain? Jebak. Dilayani. Dia ngomong panjang lagi. Perikop berikut. Ayat berapa itu? Lanjut. Ini sudah pasal ganti. Perempuan Kanai. Kalimat pertama berarti. Lalu Yesus pergi dari situ dan stop. Lalu Yesus pergi dari situ. Dari situ tuh dari mana? Dari tempat dia didebat oleh orang-orang Farisi tadi itu. Lalu menyingkir. Nah, jadi dia itu masih cari apa tadi? Tempat yang sunyi. Mau menyendiri belum selesai. Ketemu siapa lagi? Perempuan Sirofenisia itu minta tolong anaknya. Dilayani atau ditolak? Dilayani. Perikop berikut ayat berapa itu? 29. Nah stop. Setelah meninggalkan daerah Tirus dan Sidon itu, dia kemana? Nah, dia itu mikir gini Tuhan kita.
naik perahu ketahuan. Lebih baik jalan kaki, nyusur pantai saja. Kenapa dia masih mau tenang itu, mau cari tempat untuk menyendiri, saudara. Lanjut setelah itu nyusur pantai. Dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Nah, saudara, ayo kita bayangkan. Nyusur pantai sudah sembunyi-sembunyi aja supaya nggak tahu orang. Begitu dapat tempat yang sih duduk, saya bayangkan gini, bisa nggak? Bisa rasa nggak? Aduh, baru dapat. Begitu, jangan kepala ada siapa? Coba lihat itu. Loh, serius ini cara kita belajar Alkitab. Ada siapa? Kemudian orang banyak berbondong-bondong. Ayo, apa dia bentar? Jangan sekarang, besok saja. Enggak, saudara, dilayani satu persatu. Ayo gereja kita jujur. Apa yang kita urus selama ini jadi gereja? Ngurus fasilitas, ngurusin mobil pendeta, mobil gereja, ngurusin alat musik, ngurusin AC yang enggak kita. Kapan ngurus orang? Maka itu kenapa di seluruh perjanjian baru enggak ada ayat bilang beli tanah bangun gedung, tidak ada satu pun, karena memang enggak disuruh. Lanjut, ini menarik sampai di situ. Maka takjublah orang banyak itu. Ya, takjub. Terus lanjut. Dia orang bisu dan berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah. Ya, terus lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, nah lihat tuh, dipanggil lagi setelah semua pelayanan itu. Apa dikata Yesus? hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Saudara lihat itu lagi, hatinya tergerak lihat orang banyak. Terus sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Ya ampun, retreat 3 hari tanpa panitia itu, saudara. 3 hari mengikuti aku, lu perlu nggak pakai panitia akomodasi konsumsi, nggak pakai. Terus 3 hari nggak mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Nggak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Aku nggak mau nyuruh mereka pulang dengan lapar. Terus Nanti mereka pingsan. ya pingsan. Dan kalimat berikut, Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. nah, kalau saudara jadi Yesus, punya 12 murid kayak begini, 3 hari yang lalu baru melihat mujizat, dan sisa 1 bakul itu belum habis sampai hari itu, bisa ngomong kalimat itu lagi. Bagaimana mungkin di tempat sunyi kita dapat makan segini banyak untuk orang-orang ini? Ayo, kalau saudara kayak Yesus, diapain itu 12 orang? Pecah, ya tempelin aja satu-satu. Kamu lihat itu, roti yang kamu bawa sisa itu masih ada. Masa kamu nggak percaya? Itu kalau Yesus kayak kita, untung dia tidak, itu saja sudah. Amin. Kan kurang ajar, baru 3 hari kok bisa lupa, itu bagaimana? Yesus luar biasa. Kalimat berikut. Kata Yesus pada mereka, Nah, tanya, ya. berapa roti ada padamu? Nah, itu kan sisanya ditanya, bukan? Tadi di yang pasal 14 dia tanya di orang-orang, ada roti berapa? Karena Yesus tahu muridnya nggak punya roti. Tapi yang kali itu dia tahu masih ada sisa dari roti yang 3 hari yang lalu itu. Masih ada sisa berapa? 7. Salah. Bukan begitu. Ada lagi beberapa. Ya, tunggu dulu. Ayo kita peragakan sekarang. Ini lagi jengkel nggak murid-murid ini? Jengkelnya kenapa? Capek. Suruh ngasih makan lagi. Nah, kalau tanya gini, ada sisa roti berapa? Kalau kita peragakan, intonasi bagaimana? Ayo cepat jawab. Ada orang Batak nggak di sini? Nah itu dia. 7 gitu. Lo betul nggak? Ayo. Itu kan marah. 7. Saudara, mereka marah. Bayangkan. Dan lagi ada sisa ikan kecil-kecil. Pasti bukan tuna. Betul nggak? Bayangkan, saudara. Yesus buat mujizat lagi. Sisanya yang makan 4.000 orang. Tadi kok berikut ada kata apa? Kemudian datanglah orang Farisi. Kemudian nyambung tidak? Belum istirahat ini. Datang lagi si Farisi itu tadi. Tahu tujuannya untuk jebak, dilayani juga. Panjang. Tadi kok berikut? Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau. Nah, pada waktu lagi ribut lagi mereka, tanya masalah lagi, nyambung terus berikut lagi. Setelah Yesus tiba di Kaisarea, Ya. Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya,